siswa modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Eka Wati dari UPTD SMP Negeri 10 Tergambar. Saya Nurul Padilla dari SDN 16 Perkebunan Teluk Panji. Saya Nancy Juliarti Ritonga dari SMA Negeri 1 Kota Pinang. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Nuril, apa kabarnya hari ini Bu? Siang Bu Nancy, kabarnya alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Ibu? Saya juga dalam keadaan baik Bu. Bu Nuril, sebelum kita melakukan coaching, saya sebagai observer akan menyampaikan rubrik penilaian kita hari ini. Bagaimana Bu? Bisa Bu? Bisa Bu. Nah, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Nah, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan pertanyaan pertama, yaitu potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Oke, yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berikutnya, indikator bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Saya ingin coach saya bisa menemukan permasalahan serta menemukan langkah-langkah yang akan diambil sebagai solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya, begitu Bu. Baiklah Bu Nuril, demikianlah observasi kita kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coachingnya ya Bu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Sama-sama. Selamat siang Bu Eka, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Nuril, alhamdulillah baik Bu. Maaf mengganggu ya Bu Nuril. Iya Bu, sama sekali tidak mengganggu. Tadi Bu Eka WA, katanya ada hal yang mengganjal di hati Bu Eka dan ingin berbagi cerita dengan saya. Iya betul Bu. Apa yang mau Ibu bicarakan Bu Eka? Begini Bu Nuril, ada salah satu murid saya di kelas yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda. Terkadang beralasan sakit perut, kemudian kadang beralasan sarapan belum matang, dan lain-lain begitu Bu Nuril. Jadi fokus pembicaraan kita hari ini, murid yang sering tidak masuk sekolah dengan alasan yang berbeda-beda setiap harinya. Iya Bu, saya ingin membantu anak itu bagaimana agar anak itu rajin datang ke sekolah begitu Bu. Oh, begitu Bu Eka. Sudah pernah melakukan apa saja untuk membantunya, Bu? Saya sudah sering kali Bu menasehatinya. Bahkan saya sudah berkonsultasi dengan wali murid tersebut Bu. Dan hasil konsultasi ternyata anak itu tinggal bersama neneknya Bu. Karena orang tuanya sudah berpisah. Kemudian ibu anak tersebut sudah merantau Bu, menjadi TKI ke luar negeri Bu. Jadi dari nasihat yang Ibu Eka berikan dan konsultasi yang Ibu lakukan, jika dilihat dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Eka dalam pencapaian tujuan itu, Bu? Saya rasa Bu, menurut saya masih pada posisi 5 Bu.
Oh, Bu Eka menginginkan di posisi berapa gitu, Bu? Saya menginginkan di posisi 8, Bu. Untuk mencapai posisi yang angka 8, apa yang bisa Bu Eka lakukan untuk membantu anak mencapai angka ke-8 tadi, Bu? Sebenarnya itu, Bu, yang sekarang saya pikirkan. Yang harus saya lakukan bagaimana untuk membantu anak itu agar semangat datang ke sekolah dan tidak bolos lagi, Bu. Kalau menurut pengalaman Bu Eka, anak-anak itu senang diperlakukan bagaimana sih, Bu? Mungkin kalau menurut saya, Bu, mungkin ada ruang tersendiri begitu, Bu. Ngobrol mungkin atau kita sharing antara guru dan siswa, berbicara dari hati ke hati. Mungkin bentuknya ada yang membantu murid begitu, Bu, untuk mencari jalan keluar atau bentuk ngobrol santai misalnya, Bu. Dari dua hal itu, ngobrol dalam hal santai atau ngobrol dalam mencari solusi tadi, kira-kira yang bisa dilakukan Bu Eka yang mana? Kedua-duanya mungkin bisa, Bu, saya lakukan. Mungkin hanya tinggal saya waktu mengatur waktunya saja, Bu, mungkin. Oh, begitu, Bu. Yang mana yang mungkin Bu Eka lakukan dalam waktu dekat ini? Ngobrol santai dengan anak tersebut mungkin, Bu, atau mungkin akan lebih mengena begitu, Bu. Nanti dapat saya lakukan dengan tanya ke teman-temannya atau mungkin ke anaknya langsung, Bu. Mungkin dengan pertanyaan pancingan. Contohnya mungkin bagaimana caranya agar kita tidak terlambat bangun atau eh, manfaat apa yang kita dapat kalau kita aktif datang ke sekolah begitu. Oh, begitu, Bu. Kapan Bu Eka menindaklanjuti masalah ini, Bu? Sesegera mungkin, Bu. Akan saya luangkan waktu untuk ngobrol santai bersama anak itu atau murid-murid. Mungkin akan saya lakukan itu lebih cocoknya waktu istirahat, Bu. Oh, iya, Bu. Betul sekali, Bu Eka. Supaya masalah segera bisa terselesaikan, apa yang Ibu Eka dapatkan dari obrolan kita hari ini? Sebelumnya saya bingung sekali, Bu Nuril. Namun sekarang saya sudah punya tindakan atau gambaran tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi persoalan saya ini, Bu. Hmm, Sama-sama kita akan membicarakan masalah ini lagi setelah Bu Eka ngobrol bersama anak-anak. Sukses selalu ya, Bu. Terima kasih, Bu Nuril. Terima kasih, Bu Eka. Selamat siang, Bu Nuril. Tadi Ibu telah melaksanakan coaching dengan Bu Eka ya? Siang Ibu Nancy, benar sekali Bu. Saya tadi telah melakukan coaching kepada Bu Eka. Sebelum penutupan, Bu, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, pertanyaan pertama, apakah yang dilakukan saat coaching terhadap indikator sudah dilakukan seluruhnya, Bu? Indikator yang sudah dilakukan yaitu proses coaching dalam menggunakan alur titah, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menemukan permasalahannya, serta menentukan solusi dari permasalahan tersebut. Baik, Bu Nuril, menurut saya tadi ketika observasi, proses coaching juga sudah berjalan dengan baik, sehingga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita. Dan Ibu juga sudah menggali potensi coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coaching bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Dan pada saat coaching tadi, juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, yang berikutnya, pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah proses coaching yang baru selesai dilakukan, Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu lebih memahami lagi proses tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, begitu Bu. Baiklah kalau begitu, Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya, Bu. Demikianlah, Bu, observasi kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita.
dan saya tutup. Selamat siang, Bu. Siang Bu Nancy.